Oke Bang, Yuk. makasih nih Bang waktunya malam hari ini. Bang, masih terkait inisial R, tapi sekarang sudah ada yang bercuap-cuap nih Bang. Bang Hot, itu seperti apa sih Bang? Dia kan sangat membela, sangat sekarang sudah mulai keluar nih dan ikut mengklarifikasi. Minta tanggapannya Bang. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam sehat netizen plus 62. Terima kasih budi baik Bapak Ibu netizen. Akhirnya kita bersama-sama bisa mendukung KPK menetapkan Rafael Alun jadi tersangka. Luar biasa bermula dari LHKPN Rafael, KPK menetapkan dia tersangka. Dan kami yakin ini bukan hanya kasus yang pendek, ini terlampau panjang. Tapi kami yakin juga bahwa netizen, warganet kita mempunyai kekuatan moral yang tinggi. Tentang sebutan-sebutan kami pikir jika mengerti hukum, ahli hukum, minimal sekolah hukum, paham tentang inisial. Terlebih kami mempunyai strategi bahwa jika namanya 2 atau 3 suku kata, sekalipun 4, kami tetap menggunakan satu inisial nama. Jadi kalau seperti pertanyaan Mbak tadi, ada yang kebakaran jenggot, berkoar-koar, melakukan pembelaan, monggo atuh, itu hak masing-masing. Biar nanti publik yang menilai seperti apa hal-hal yang seharusnya tidak baik itu tidak perlu dikumandangkan. Toh ini proses-proses milik publik. Tidak ada yang bisa untuk dikelabui atau diumpetin, disimpan-simpan atau disembunyikan. Namun kami juga tidak salah untuk menanggapi yang seperti itu dengan mengatakan kami sedang mengetrek pernyataan-pernyataan yang selama ini disebut oleh saudara tersangka Rafael Alun tentang A, B, C, dan D. Kami sedang cross-check jejak digital itu dengan jejak digital beberapa tahun yang lalu. Ada titik terang, mudah-mudahan langkah nanti bisa semakin menunjukkan bahwa komplotan Rafael bukan seperti yang kita duga dangkalnya saat ini. Netizen, perkenankan kami singkat menyampaikan bahwa hari ini baru penyebutan inisial R terkait bisnis di beberapa korporasi, itu kurang lebih 22 korporasi, melibatkan 16 inisial nama. Nanti habis ini ada fase terkonsolidasinya uang-uang hitam dari komplotan Rafael kepada kelompok-kelompok pelanggar undang-undang lain dalam pertambangan. Kalau tidak salah, tahun lalu isu tentang pertambangan itu marak di Mabes Polri. Kami akan buktikan ada 5 nama di situ keterkaitan dengan Rafael. Kami akan buktikan konsolidasi di antara mereka. Dan untuk netizen, kami sebut penghujung kasus Rafael ini adalah keterlibatan Rafael dan komplotannya dalam satu rangkaian yang mengelabui uang sehingga negara tidak mendapatkan haknya. Kurang lebih hanya pajak saja itu 37 triliun. Kalau kena pajak massa sekitar 74 triliun. Itu komplotan Rafael plus pemilik saham satu bank yang besar 3 huruf. Jadi kalau memang kita hendak mengatakan ini lama, wajar, karena proses hukum di KPK membutuhkan waktu, strategi, energi. Namun ada kisi-kisi yang kami sampaikan, Rafael hanya menjadi kunci kotak Pandora. Sebab sesungguhnya, mohon maaf saya lihat dulu data, ada 4 kasus pajak besar yang kurun waktu sejak awal tahun ini ditangani KPK. Nih. Jadi Rafael ini adalah penguatan, justifikasi, informasi lain, metode lain
mengcombine terhadap 4 kasus besar yang ditangani KPK ini. Jadi jangan sekarang merasa senang dulu KPK bekerja dengan giat. Kami memuji dan mendukung KPK. Cuman ya satu ya. Kemarin kami sempat terbelokkan oleh isu yang tidak baik. Kami takut karena ada yang tidak baik di KPK. Mohon maaf. Itu ada satu perwira tingginya, istrinya bersikap perilaku hedon, kok belum dicopot. Sementara istri orang lain di kementerian lain, di tempat lain hedon, dicopot. Ini salahnya Pak Firly atau salahnya Pak Kapolri? Tapi isu yang beredar kan tarik menarik. Nah, kami minta dibersihkan dulu lah Pak Kapolri. Apa sih maksudnya seperti ini? Tolonglah Pak Firly, berisi dulu supaya masyarakat menjadi lega ketika memberi masukan. Terutama kasus Rafael ini, kami prediksi akan menggerus, terkontaminasi, mengalir kepada puluhan korporasi lainnya. Kami yakini itu, dan kami sudah dapat data-data itu. Tentang kami harus menjebulkannya, sekali lagi netizen Indonesia, kami mohon maaf kalau kami sebut lebih dari inisial, kami akan seperti yang lain dilaporkan ke polisi. Lawang sekarang aja menyebut inisial, ada yang merasa berhak melakukan langkah hukum. Nah, tapi kami yakin bahwa netizen memberi dukungan yang kuat. Biarlah kami di depan untuk menjadi tameng menghadapi orang-orang jahat yang kesannya saat ini mereka terhormat. Sesungguhnya mereka adalah pelaku perampok kehormatan rakyat itu. Begitu dia. Bang, tadi sempat menyebutkan ada 16 nama, tapi untuk di pemberitaan sendiri ada 30 nama yang ikut terlibat. Jadi 16 nama ini adalah yang terkonsolidasi dalam korporasi di luar pekerja seni. Di luar pekerja seni. Sisanya pekerja seni. Pekerja seni itu nanti kalau kita lihat fasenya saat ini, keterkaitan dengan tambang nanti yang sempat bermasalah di Mabes Polri dan kasus pengampunan pajak atau tax amnesty, kurang lebih 25-50 selebriti terlibat dalamnya. Kami prediksi itu. Dan ada beberapa grup band. Nanti kami akan buktikan pelan-pelan. Semoga minggu depan ya ada anggota dewan yang baik. Kami sudah berkomunikasi satu partai yang baik untuk menerima agar kami bisa dilindungi undang-undang ketika menyebut inisial personal, inisial korporasi. Di dalam personal mungkin ada pekerja seni dan lain-lainnya. Karena ini juga agak sedikit rancu. Oh ya, Rafael ini adalah operator yang saat ini bosnya terkonsolidasi bersama Rafael beberapa tahun yang lalu. Untuk itu, Ibu Sri Mulyani cepet dibuang jauh-jauh itu yang 2 eselon 1-nya, 2 orang. Kalau ibu tidak membuang nggak apa-apa, tapi kami yakini 2 orang itu akan terlibat dalam proses tax amnesty itu. Mumpung bapak-bapak di KPK sedang menyidik 4 kasus pajak besar, ibu baiknya mempercepat bersih-bersih di Kementerian Keuangan. Kalau enggak Bu, besok entah apa lagi yang akan disoroti publik, yang akan dikritisi publik, karena publik belum nyaman dengan proses bersih-bersih di Kementerian Ibu. Semoga Ibu sehat, bisa membantu Pak Presiden Jokowi. Di kata penutup kami memohon Pak Presiden Jokowi, mohon dibenahi kalau ada penyelenggara negara dari mulai bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan kalau ada keluarga dari Pak Presiden, dari bawah sampai ke atas keluarga penyelenggara negara, mohon hati-hati diajak membangun korporasi, takutnya terkonsolidasi dengan uang hitam, takutnya lu. Semoga tidak ada di keluarga para penyelenggara negara, baik dari Pak Jokowi, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Wali Kota ataupun Bupati. Semoga tidak ada. Tapi kami berharap, mari kita sama-sama warganet
plus 62 mendukung pemerintah karena yang menjadi musuh kita bersama adalah orang-orang yang merampok kehormatan milik rakyat. Terima kasih. Kalau menurut Bang Sitorus, kenapa pelaku-pelaku besar ini merekrut artis-artis itu tujuannya sebenarnya apa sih menurut Bang Sitorus? Jadi begini kawan-kawan, untuk mempercepat proses pencucian uang dari wilayah hitam ke wilayah putih membutuhkan figur-figur yang untuk tidak dicurigai oleh publik. Jadi mesin cucinya harus yang familiar, friendly di publik. Sudah itu income-nya tidak terukur karena nggak ada bandrol, kan nggak ada harga eceran tertingginya. Nah seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan. Jadi jika pun ada selebriti kita yang difungsikan mereka untuk mencuci uang-uang yang hitam, kami doa supaya para selebriti atau pekerja seni itu sadar, tinggalkan aja itu. Bisa dalam kata lain disebut sebagai boneka gitu. Bisa dioperasikan oleh mereka. Jadi bisa dia sebagai pelaku dan bisa sebagai endorsing semata, hanya untuk mempublikasi semata. Jadi intinya kasus Rafael kasus besar. Gayus Tambunan itu nggak ada apa-apanya. Prediksi kami sejak tahun 2000 tersangka ini terafiliasi, terkonsolidasi dengan kurang lebih 50% pajak bermasalah di Indonesia. Cawe-cawe kelompok ini, komplotan ini. Jadi kami harap yang paling cepat bisa menuntaskan pembersihan benah-benah ini adalah Ibu Sri Mulyani. Kita doakan saja Ibu Sri Mulyani tidak digerogoti. Kita doakan. Bang, banyak yang juga berpendapat bahwa R ini itu emang sudah kayak dari sananya gitu, bukan karena kasus ini. Abang tanggapannya gimana? Oke, kami menyebut R. Kami belum paham R yang dimaksud tidak, tapi nggak apa-apa. Untuk meyakini seseorang itu kaya dari uang putih, hanya dua ukurannya. Pajak orang atau pribadi, lalu pajak badan. Kalau besar pajak yang pertama, besar pajak yang kedua, kita yakin dia itu orang kaya yang baik. Namun kalau pajak pribadinya nggak jelas, kecil, tidak secara konstan, terlebih tidak ada pajak badannya, dari mana sih? Apalagi hidupnya hedon dari media Nah, sosial. income-nya tidak terlihat dari ukuran pajak, tidak terlihat dari ukuran korporasi sebagai pendapatan dividen, tapi kaya raya. Nah, ini kita gunakan momentumnya mengukur orang-orang di lingkungan kita yang terlihat seakan-akan terhormat itu. Nah, di situ yang kita ukur bahwa tidak mudah mereka untuk berkelit. Apalagi sudah ditangani oleh KPK. Kayak seperti selama ini. Rafael selalu berkeluh kesah, saya ini baik begini, track record saya begini. Begitu di breakdown sama KPK tersangka. Terus sekarang membuat asumsi-asumsi opini bahwa uangnya tidak ada. Malahan netizen kan agak cerdik. Dia jual aja satu tas istrimu maka akan bisa makan satu Cilebut atau apa nama daerah di Bogor itu kan, Citayam gitu. Nah jadi kami berharap mohon kita warganet makin cerdas. Kami sedang mengumpulkan, kebetulan foto-fotonya sudah hampir nyaris sempurna yang kami dapatkan. Jadi kami akan coba ambil langkah-langkah antara foto ini dengan foto ini kami sedang bandingkan gitu. Coba lihat kok. Oh ya, jangan jelas banget juga kan. Oke. Bang, sedikit butuh pemahaman juga nih. Netizen kan juga banyak yang bertanya, kenapa abang malah speak up keluar bukannya malah melapor ke polisi, tapi malah nyari panggung. Mohon maaf bang, butuh pemahaman nih netizen. Terima kasih. Memang netizen kita kritis, luar biasa. Tanpa netizen nggak ada kasus ini. Tanpa netizen KPK tidak mampu membuktikan LHKPN bisa menjadi bukti mengarah ke pintu mentersangkakan Rafael. Tapi sekali lagi kami sudah membuat surat pengaduan kok
pengaduan masyarakat ke KPK, mudah-mudahan diproses mereka. Kami menyebut inisial-inisial di dalam surat resmi itu. Kami tidak pernah tidak menyebut inisial. Jikapun ada dalam pemberitaan, ada dalam tayangan, baik itu news maupun media sosial atau infotainment, maka itu bukan dari kami. Itu persepsi yang diasumsikan dari inisial kami. Kenapa? Kami mencegah juga, jangan kami hendak melakukan upaya hukum dengan baik, tapi menempuhnya dengan cara yang tidak baik. Kuncinya, ketika KPK mengajak kami diskusi, kami akan sebut inisial itu menjadi nama lengkap, bahkan sesuai dengan nomor induk kependudukan yang tertera di situ. Kami akan sebutkan. Apalagi kalau nanti partai politik melalui anggota dewannya mau menerima kami akan menyebutkan itu, Pak. Bukan berarti soal mencari panggung, katakanlah kami mencari panggung, kami mencari panggung dukungan warganet. Itu dia. Kalau tidak itu belum tentu juga kami mampu. Begitu. Terima kasih. Tapi selain yang tadi abang bilang cari panggung gitu, abang melakukan ini wawancara segala macam itu demi kebaikan warga juga ya Bang? Kami membutuhkan energi yang besar, menunggu kawan-kawan, menyiapkan materi, menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan, kan mental. Kami tidak menghitung itu semua. Kita bersama-sama tahu kok ketika Mario memukul David menjadi korban begitu, kami yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Rafael. Karena dari dialah terbuka kotak Pandora itu. Dan ini makin besar kok. Untuk tadi saya balik sedikit, habis Rafael ini dalam kaitan seperti sekarang, nanti ditambah ada satu selebriti kok. Suaminya berseragam, pangkatnya tinggi. Kami akan sebut itu. Nah, kalau kami sebut inisial, maafkanlah kami. Kami takut juga dalam bekerja dihadang-hadang, dirusak-rusak, diganggu-ganggu menggunakan proses hukum. Itu saja. Baru seminggu yang lalu kan ada aktivis juga melapor ke KPK, malah akhirnya dia dilaporkan ke Mabes Polri. Kan kasihan. Bukti transfer ke pejabat yang dituduhkan itu menjadi berhenti. Nah, yang melaporkan menjadi bermasalah. Hanya karena tidak hati-hati. Maka mohon ke kawan-kawan semuanya, baik infotainment maupun news, kami tidak pernah mau ingin terjebak untuk hal-hal yang konyol yang membuat kita menjadi berjarak. Mana tahu saya nanti ditahan kan gak enak, gak bisa lagi ketemu netizen. Maka kami selalu hati-hati. Penggunaan inisial kami akan tetap kukuh pegang, kecuali di depan lembaga yang memang secara undang-undang dijamin kerahasiaan, kenyamanan untuk mengungkapkan hal-hal yang faktual. Begitu. Tapi apa yang abang harapkan untuk ujungnya dari kasus ini? Apa yang abang harapkan? Kami sebenarnya berniat, ini ajakan dari KPK bagaimana warganet netizen Indonesia membantu kinerja mereka. Insya Allah dari kasus ini KPK bisa terbantu. Namun mereka tidak akan sempurna kalau Pak Presiden kita tidak ikut membenahinya. Pak Presiden Jokowi, ini kasus besar. Ini uang rakyat yang sedemikian rupa 40 lipat. Bahkan selama Pak Jokowi berkuasa, mereka bekerja merampok yang menjadi hak negara yang berasal dari rakyat. Bantu Pak Jokowi, bantu KPK itu. Begitu. Bang, berarti kemungkinan ada terus nama-nama selebriti yang terseret ya, karena dari kemarin nambah terusan, awalnya 16, sekarang 50 ya tadi apa? Pasti nambah. Kalau tadi nama 16 itu tidak bagian dari pekerja seni. Nah, tapi sampai nanti ke penghujung kasus teks amnesti, 25 sampai 30 orang selebriti dan atau dalam grup band itu akan terdeteksi. Jadi kami mengucapkan perkiraan-perkiraan karena ini akan berproses. Habis ini nanti kami akan lanjutkan kajian masukan kepada KPK. Bahkan bukan hanya ini, Mbak. Yang belum mampu dikaji oleh kawan-kawan auditor terkait satu kasus di DKI Jakarta, seperti contoh Formula E, kami akan bantu untuk memberikan metode kajiannya begitu. Kami akan bantu nanti. KPK kita harus kuatkan. Seburuk-buruk KPK, dia adalah yang terbaik saat ini untuk membantu penegakan
penangkapan atau penegakan hukum terhadap orang-orang yang merampok uang negara, begitu. Bang, bukan maksud mengadu domba, tapi berarti abang juga cuek aja ya dengan pengacara yang sana yang depannya hak untuk membela untuk terus berkuar-kuar untuk bawah bilang si artis yang diduga dia ini tuh terlibat pencucian. Jadi berarti abang bisa dibilang cuek aja ya dengan tanggapan pengacara tersebut. Ya Mbak, terima kasih. Kan kami nggak pernah menyebut, kalaupun itu kliennya kami nggak pernah nyebut namanya. Ya itu hak dia lah gitu ya. Entah apa hubungannya dengan ini, yang monggo silakan. Toh publik yang menilai. Toh beliau juga kemarin mengatakan yang dibelanya benar, ternyata enggak tuh kan. Jadi nggak usah kita takabur, nggak usah ombro-ombro, nggak usah terlalu ribet banget. Ucapkan saja apa adanya. Ada data pendukungnya seperti saya tadi, nih. Gitu kan. Kalau umpamanya ingin lebih puas lagi, ada saatnya nanti dipanggil diundang KPK atau kami diundang oleh DPR. Kami akan sajikan. Semoga DPR mau mengundang siapapun beliau-beliau itu untuk lebih mengedepankan, mempercepat proses ini secara hukum. Begitu. Tapi abang selama mengungkapkan ini, walaupun masih pakai inisial ya, ada gak sudah dapat gak sih kayak ancaman gitu dari pihak tertentu Terkait ya. Terima kasih kawan-kawan. Pemain uang kotor untuk money laundry itu orang cerdas, bukan orang kasar yang menggunakan fisik. Kami sampaikan itu. Mereka akan mengadu kecerdasannya menghadapi persoalan yang kami kumandangkan. Itu dia. Jadi alhamdulillah sampai hari ini dengan bantuan netizen juga kami juga dibantu, dilindungi, diberi masukan informasi seperti tadi gambar tadi kan dari teman-teman netizen. Oh ini ada fotonya, katanya dia ngaku nggak kenal selebriti itu Rafael. Ada. Ini kita sedang forensik. Kalau nanti benar ada, kami yakinkan publik, kami akan melapor ke Mabes Polri atas pengakuan yang tidak sesuai fakta dari saudara Rafael. Kami pastikan itu. Sorry agak di luar konteks. Kan tadi kan Pak Sitorus bilang salah satu KPK gitu yang hidup hedon istrinya gitu. Itu masih diduga atau udah dihukum kan, lagi di sidang? Istrinya publik udah lihat dia bergaya hedon. Kita maksud gini, kan beberapa kementerian istrinya hedon, seperti kepala BPN Jakarta Timur dipecat. Yang hedon dipecat. Oh ini ada di KPK loh, ini kami konteks KPK. Karena kami sedang melaporkan kasus ini besar untuk bangsa ini. Kok nggak dipecat sih? Pak Firly gimana itu? Pak Kapolri kenapa itu? Sudahlah, kan emang nggak ada lagi putra bangsa ini yang bisa mengganggu. Jangan dulu lebih setara dengan yang istrinya hedon itu. Masa nggak ada sih perwira lain? Kalaupun harus dari polisi, toh banyak sipil lain yang juga mempunyai kemampuan yang sama. Itu harapan kami menjadi kurang nyaman ketika dalam 2 minggu ini ke KPK itu gaduhnya seperti itu gitu. Ada apa sih gitu? Soalnya yang saya tangkap itu belakangan ini kayak ada pergeseran makna dari kata hedon itu sendiri, karena hedon itu dikait-kaitkan identik dengan korupsi. Oh, kalau itu kami tidak dalam level itu, tapi kami mau menyatakan kalaupun Bapak Ibu penyelenggara negara mempunyai kemewahan dengan caramu masing-masing, tolong jangan sakiti mata kami ini dengan kelebihan-kelebihan itu di saat perekonomian negara kita ini lagi hancur. Kita lagi kekurangan, baru selesai Covid yang melanda dunia. Kalaupun Anda hendak bermewah-mewah di kamarmu lah, di ruangan tamumu, di pekarangan rumahmu atau di vilamu, tolong jangan pancing hal-hal yang buruk itu, utamanya untuk yang di KPK itu ya. Kalau yang di kementerian lain kami tidak dalam konteks itu. Kami ingin berbuat baik, mengembangkan apa yang sudah disidik oleh KPK. Kami tahu mereka sedang menangani 4 kasus pajak besar. Maka kami terus akan bantu memasok walau data kami tidak seberapa. Begitu. Terima kasih untuk warganet Plus 62 Indonesia. Selamat malam. Terima kasih.